Kita akan mencoba untuk memperbaiki password pada aplikasi EHDW. Jadi ini kita akan membuat salah satu contoh. Ini kita harus masuk dulu di aplikasi dashboard EHDW untuk memperbaiki passwordnya. Alamatnya adalah ehdw.kemendesa.go.id. Webtool gitu aja. Ini cukup kayak gini. Nanti teman-teman akan diarahkan di sini, terus kemudian kita klik user dan password untuk dashboardnya, terus kemudian diklik. So kita ini ada beberapa fitur dashboard, kinerja KPM, paket layanan, laporan tahunan, dan bantuan. Nah, ini misalnya di kinerja untuk mencari daftar KPM, kita klik di kinerja KPM. Kita klik daftar KPM, terus kemudian ini akan muncul daftar KPM yang ada di wilayah kita. Jadi ini misalnya salah satu contoh, saya akan mengedit, akan membuat password baru untuk salah satu KPM. Nah, ini ada fitur nama kecamatan, nama desa, nama KPM. Nama KPM ini ada yang sudah diedit menjadi nama masing-masing dan ada yang masih menggunakan nomor HP. Terus kemudian ini sesuai dengan apa yang ada di aplikasi yang ada di Android teman-teman KPM. Terus kemudian kode OTP ini nanti akan muncul ketika kita memperbaiki aplikasi pada saat kita menjalankan perbaikan tersebut di aplikasi, nanti akan muncul. Kemudian tugas selesai, ini adalah tugas kita di aplikasi Android yang sudah diselesaikan. Ini baru 14, total tugasnya ada 1.400 ini. Nah, terus kemudian persentase tugasnya ada 7%, terakhir aktif ini 25 bulan 3 2022. Nah, ini berarti terakhir aktifnya, terakhir login di aplikasinya itu di tanggal ini. Ya. Terus kemudian ini ada menu edit, terus kemudian ada menu laporan bulanan, ini ada menu hapus dan pindahkan data ke KPM yang lain. Ini adalah menu hapus yang datanya bisa dipindahkan. Terus kemudian ini ada menu hapus KPM ya, yang tanpa memindahkan data. Ya, jadi dua ini, hapus ini, kalau KPM tersebut sudah pernah masuk aplikasi atau di saat tersebut KPM yang lama itu misalnya sudah pernah masuk di aplikasi, ini tidak kita sarankan ya, jangan sampai dihapus ini dua. Di sini tidak usah tidak usah dipakai ini, jadi tidak disarankan untuk dihapus. Terus kemudian ini ada menu logout. Menu logout ini akan muncul ketika aplikasi EHDW ini pernah dipakai di salah satu HP, berarti ini masih aktif di HP ya, masih aktif di HP. Pernah login tapi belum pernah di logout ya. Ini kalau yang HP-nya rusak atau ganti HP dan belum sempat untuk melogout aplikasi EHDW, maka ini untuk ketika mau masuk ke aplikasi yang baru, maka ini tidak bisa karena ini masih ada tanda logout di sini, sehingga harus dipaksakan di logout dari dashboard ini. Kalau teman-teman dulunya ketika HP-nya mau ganti di aplikasi yang lama itu di logout dulu, ini tidak muncul, sehingga tidak usah di logout dulu. Jadi kalau mau memperbaiki, ini kita logout dulu. Ini contoh kita logout, terus kemudian oke. Terus kemudian kita cari lagi Lumbang Rejo. Ini tampilkan. Nah, caranya yang pertama kali ini harus kita tahu profil atau nomor yang terdaftar di dashboard ya, dengan cara diklik ini nama
desanya ini kita klik, maka ini akan muncul nomor handphone. Dan nomor handphone inilah yang nantinya ini dijadikan sebagai nomor handphone yang nantinya digunakan untuk registrasi atau mungkin untuk perbaikan passwordnya. Nomor handphone ini kita cara dulu, terus kemudian kita akan masuk ke aplikasi eHDW. Nah, caranya kita klik aplikasinya, kita klik aplikasi yang ada di HP. Jadi dari sini karena semua sudah pernah melakukan registrasi ini, maka kita klik sudah. Terus karena kita lupa sandi, maka kita klik lupa sandi aja. Kita klik lupa sandi, terus kemudian kita kasih nomornya tadi yang ada di dashboard. Kita ketik, terus kemudian kita klik selanjutnya. Nah, maka di sini akan masukkan kode OTP. Nah, kode OTP kita lihat kembali di web toolnya. Di web toolnya, di dashboardnya ini akan muncul kode OTP ya, yang tadinya kosong sekarang sudah muncul kode OTP. Kita masukkan di sini 1204. Terus kemudian kita klik selanjutnya, baru kita ketik sandi baru, misalnya Kunduran itu misalnya, Kunduran. Nah, sudah betul, kita klik selanjutnya. Udah deh. Nama pengguna, kalau lupa nama pengguna yang pertama dulu di input, maka cukup menggunakan nomor HP yang ada di dashboard ya. Jadi fungsinya nomor HP yang ada di dashboard tadi adalah untuk perbaikan akun dan juga sebagai nama pengguna. Kalau lupa nama penggunanya yang dulu pernah dibuat ya. Terus sandinya tadi Kunduran. Ini kita screenshot. Kita screenshot nanti untuk kita kirimkan ke KPM. Kita klik berikutnya. Nah, ini sudah muncul, sudah bisa masuk aplikasi eHDW. Ya. Sekali lagi, jadi karena di Blora itu semua KPM sudah melakukan registrasi dan mereka sudah melakukan pendataan di tahun 2021 sampai 2022 ini, sehingga jangan sampai menggunakan fitur hapus ini, dua ini jangan. Nah, ini di sini tidak muncul logout karena tadi posisi aplikasinya nonaktif di HP. Tapi sekarang setelah saya tadi masuk, kita refresh, maka akan muncul kode logout. Ini muncul di sini. Ya. Jadi intinya tadi jangan sampai menggunakan aplikasi hapus ini. Jangan sampai menambah lagi. Jangan sampai menambah KPM. Jadi tambah KPM ini tidak usah. Jadi kita ketika ada teman-teman di Kabupaten Blora ini yang lupa sandi atau aplikasi akunnya trouble, maka cukup kita edit aja ya. Cukup kita edit. Jadi tidak usah ditambah KPM-nya. Cukup kita edit, sehingga ketika kita edit dan bisa masuk kembali, maka otomatis data-data yang dulu pernah di entry ini akan tersimpan dan akan muncul kembali ketika kita masuk ya. Jadi jadi sekali lagi, pertama itu adalah kita lihat dulu profilnya atau nomor HP yang terdaftar di dashboard.
Jadi belum tentu ini ya, karena ini nanti bisa jadi muncul nomor HP, bisa jadi muncul nama atau profil KPM-nya ya. Jangan berpedoman pada ini, tapi berpedoman pada nomor HP yang tersimpan di sini di Numbang Kerja ini. Kita klik pun yang terdapat di dashboard ini. Jadi nomor handphone ini tidak harus aktif. Artinya misalnya ini milik KPM yang lama, terus kemudian atau mungkin ini nomornya sudah hilang dan tidak aktif, ini tidak masalah. Yang penting ini KPM harus ingat dengan nomor yang terdaftar di sini. Misalnya kita mau ganti juga tidak apa-apa dengan klik edit. Ini kita edit daripada nanti lupa, kita masukkan nomor handphone yang baru, KPM baru misalnya, ini bisa. Terus ketika sudah kita rubah, kita simpan perubahan. Tapi kalau merubah ini harus kita kasih nama. Gitu teman-teman. Terima kasih.